Udah nih? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Alif Baihaq. Wis. Karen, Lagi di laut, Cing. di laut beneran lo. Gita, Ya, lo kan nonton Taylor Swift. Taylor Swift berapa hari di sana? Kemajuan banget lo, Nang. Penampilan lo, Nang. Bener, Nang. Lo di mana? Kantor, Cing. Lo di mana, Taza? Delegasi Taiwan, Cing. Lo di mana? di Cimahi, Cing. Lo lagi di mana? Tempat minum. Harusnya bilang gini, excuse me, gitu ya. Tapi telat. Itu mau ditahan, tapi keluar. Oh, ini coba spesial buat pelanggan. Bro, membership, Iya. Nunduk lagi. Jawab, Pak. Oke. Nama lo pakai P beneran? Nama panggung, Oh. Cing. Enak aja gitu didengarnya kalau Alif. Kalau Alif kayak baku Alif. Alif Reverino? Alif ya? Alif, Dia Arif iya. apa Alif sih? Alif. Oh, cuman biasanya emang, tapi nama lo Alif emang? Alif Baihaqi nama Alif asli. Baihaqi jadi Alif Baihaq. Iya. Kayak kecil-kecil dipanggilnya Alif jadinya gitu. Iya, nah, biar Masuk stand up kapan, Lip? 2014, Cing. Oh, lumayan Iya. lama ya berarti ya? Masih sekolah waktu itu, masih sering pakai baju sekolah kalau open mic. SMA. STM lo? Apa SMA? Enggak, SMA. Nyimeng dari kapan? Emang dari SMA. Oh, dari Ya, habis kontennya konten nyimeng mulu. Itu kalau itu beneran gak sih cimengnya? Enggak, bako, Cing, itu. Ah? Bako bener. Ah? Iya, cuma warnanya kan coklat kan. Iya. Emang tadinya hijau. Iya. Emang diwarnain. Warnanya dicelup ya? Dicelup ya? Dicelup. Iya, iya. Oke, stand up dari mana lo? SMA? SMA, waktu itu Jakti masih Cibubur, Cing. Komunitasnya. Ya, ya, ya. Stand up Tapi Cibubur. dengar gue, ya. Mm-mm. Terus lo tahu di situ terus anak SMA berani datang ke tempat open mic itu gimana ceritanya? Ada teman SMA yang punya temen di komunitas. Oke. Iya, dihubungin lah gue sama dia. Namanya Gunso, anak Oke. Jaktim. Udah lah gue masuk situ, baru deh tuh berkomunitas mulai. Emang banyak anak SMA-nya di komunitas di Cibubur itu? Waktu itu cuma gua, Rahmat, sama Ucup Bensin. Hanya Ucup Bensin. Namanya Ucup Bensin beneran. Kenapa dia bau? Bau apa mahal harganya? Ah, Bensin, ada engnya, Cing. pakai eng ya, Iya. pakai bensin ya. Bensin ya. Nggak, maksud gue kan itu lo jarang ya. Yang anak SMA cuma 3 orang itu doang. Iya, di situ 3 orang. 3 orang situ doang. Terus masuk ke anak-anak itu yang kuliahan, ada yang kerja itu gimana sih? Suasananya, Lip, gue masih agak bingung deh. Maksudnya bisa masuk, gapnya jauh gitu umurnya. Oh, kayaknya emang kalau gua dari zaman sekolah hobinya nongkrong, Cing. Oh, oke. Iya, sering demen ketemu sama orang yang emang bukan seumuran kali ya. Nah, Terus ngerasa cocok. hmm. Jadinya seneng aja gitu, datang nyaman bener. Nah, anak stand up-nya juga nggak, ya maksudnya sekarang lo ngeliat anak SMA sepitik mana sih, Lip? Iya bener, Ya kan? iya bener. Ya, masih ini terus mau coba ikut itu. Nah, itu gimana ya anak-anak stand up ngeliat anak-anak kecil itu? Kalau sekarang mah kayaknya di welcome, Cing. Oke. Iya, walaupun emang rada keras ya komunitas stand up ya. Iya. Ah, Maksudnya kok anak-anak itu kan digedor juga harusnya pada mundur ya. Iya, orang, bener. orang pada kejem-kejem banget anak stand up gitu kalau menurut gue ya. iya bener-bener. Kayaknya emang terpilih, Cing. Iya, akhirnya ya. Orang-orang terpilih mungkin dia digedor sama guru di sekolah aja langsung lapor kan, orang tua ya kan. Kalau sekarang, nah kalau misalkan yang sekarang itu kenapa dia bisa bertahan ya berarti dia emang seneng sama Emang senang seninya. sama seninya, betul. Iya. Iya. Karena emang beberapa gua ke komunitas emang kejem ininya. Apa? Ceng-cengan itu, lingkungan itu kejem banget. Yang senior sama yang baru-baru gitu. Habis kadang-kadang baru. Kocak banget bener. Gua ketarakan nih, Lip. Terus ada anak baru gitu. Terus ada yang nyeletuk, anak baru lagi nongkrong-nongkrong. Terus kata seniornya, udah simpen aja dulu pancelannya. Kagak lucu. Simpen aja dulu.
Orang mah suruh lempar aja dulu ya. Terus simpen aja dulu jangan. Lah diputusin ya mental cing. Lah kemarin di Jakbar audisi ada cing katanya anak Pekanbaru. Senior di Pekanbaru malah disuruh juniornya. Udah lu sono ke Jakarta aja. Survive di Jakarta. Yang nyuruh junior-juniornya. Kok bisa begitu? Karena dia katanya di Pekanbaru levelnya udah kayak Panji lah. Senior. Iya, senior di Pekanbaru. Tapi pas nyampe Jakarta, ngelihat komik Jakarta pada sangar-sangar, dia marah sama junior. Anjing nih junior gua. Gua nyampe sini malah habis aja. Baru tuh ada audisi Jakbar tuh. Emang pada kejam-kejam loh. Jadi kejadiannya kayak teman gue nih di Radio SK, dulu Radio SK Radio Humor ya. Iya, Cing. Ada temen gue kuliah di Sahid. Kuliah di Sahid ikut Menwa. Ikut Menwa, dikeluarin dari Menwa karena terlalu lucu. Menurunkan wibawa Menwa katanya. Masuk ke Radio SK. 3 bulan dikeluarin karena gak lucu. Menwa kagak penyiar kagak. Bisa gitu juga. Ini takarannya beda-beda. Beda-beda emang. Iya. Tapi banyak cing kejadian temen-temen tongkrongan gue yang wah ini lucu nih di tongkrongan. Sampai gue saranin. Iya. Coba deh ikut stand up deh, ikut gue open mic. Pada mati. Berat cing. Emang kayaknya proses kalau stand up mah. Iya ya. Sekedar lucu di tongkrongan doang. Mungkin dia plus 1 lah dia antara yang lain, cuma tetap harus ada proses. Iya, maksudnya naik ke panggung tuh udah beda banget suasana sama nongkrong ngelawak di meja ya. Iya. Nah, lo akhirnya ikut kompetisi gak, Lip? Di awal-awal itu? Pertama ikut Suci 4 tuh waktu itu, gagal. Kompetisi pertama? Oh, kompetisi pertama lomba-lomba yang 500 ribuan lah dia. Itu 150 ribu gitu lomba-lomba. Ya, zaman-zaman itulah ikut-ikut Rahmat juga. Waktu itu tuh macan lombanya Rahmat sama ada anak Depok. Lupa namanya. Pokoknya yang sering juara mereka berdua terus tuh kalau ada lomba. Rahmat tuh Suci berapa? Suci 5 dia. Suci 5 dia. Iya. Lo ikut juga tuh bareng tuh? Ikut. Suci 4 lo ikut? 4, 5, 6, 7. Keterimanya di 7. 7 sampai berapa besar? 9 waktu itu. Besar ya. Iya, besar banget emang. Masih besar banget sih emang. Iya. Kiu. Tapi yang juara gue juri di mana sih, Li? Yang Cing juri. Lu kan. Sebelum itu ada komik ini ya. Komik selebriti ya, MNC ya. Bukan secara TV, bukan. Oh, bukan. Aduh. G-Confess bukan sih? G-Confess iya. G-Confess iya. Dia kan nggak kompetisi sekali tampil doang. Sekali dia. Oh iya. Dia kayak street waktu itu. Iya. Gue sama Radit sama satu lagi sama siapa gitu. Iya benar itu G-Confess. Lu juara kan? Juara 1. Juara 1 kan? Iya, alhamdulillah Cing. Yang ngomongin emak lo kalau nggak salah ya. Iya, itu pertama kali. Iya. Emak gue nonton stand up off air. Lu dimarahin gak sih ngomong kayak begitu sama emak lo? Ya kan ada gini ya. Iya. Jadi kayak Tadi mau marah nggak jadi ya? Iya Cing, harus ada kayak gitu-gitu. Harus disumpel dulu. Ya. Nah, sekarang nih, waktu Suci 7 itu barengannya berarti sama Remin. Yang juara Remin ya? Iya, Mamat Al-Kartiri juga? Iya, Dani Beler. Oh iya. Nah itu lo ngeliat persaingan saat itu gimana sih, Lip? Gue waktu itu Cing, emang mentalnya belum mental kompetisi kali ya. Gue sekamar lah Cing sama Ridwan Remin. Yang gue emang zaman itu ngeluh mulu dah kayak, aduh panselin belum dapet, materi nggak jelas gitu. Remin ngomong gini, ya lu anggap aja nih, tiap hari lu dibikinin show sama Suci, Lip. Emang dia mah mental juara ya? Iya. Ya gue mah tiap malam gue anggap show aja katanya. Sampai final. Orang itu emang bener. Karena kayak menurut gue kerennya dia tuh, di saat gue masih pusing mikirin materi, mikirin punchline, dia tuh malah mikirin diksi doang waktu itu, Cing. Kayak cuma Facebook adalah tempat untuk apa ya, Lip, kira-kira? Itu yang dipikirin sama dia, bukan yang punchline-nya. Iya. Wah, udah beda dah levelnya dah. Emang beda si Remin ya? Iya. Pantes belagu mah pantes gitu ya. Iya, emang ilmunya banyak, emang ilmunya banyak. Emang anjing itu anak. Soal banget ngomong, cuman kita nggak bisa berkutik kalau dia ini. Iya. Emang dia jago emang sih dia gitu. Jago, iya.
Syaul emang remix. Dianggapnya show, Cing, bukan Iya, kompetisi sama dia. Iya. Tapi kan sempat naik dunia stand up ya, sempat terus turun kayak gitu. Saat-saat lagi pandemi kan turun. Terus lo ngapain, Lip? Itu mah barulah tuh mulai berkonten, konten-konten apa aja udah disikat tuh pada saat itu. Sama akhirnya ya awal pandemi itu baru kerja di Marcel tuh. Waktu awal pandemi, makanya waktu itu cuma ngedit lah sama ngedit videonya Marcel. Iya, yang bercandain aja kalau zaman Covid tuh. Yang dia naik motor ke tol. Iya, itu ngedit itu. Emang udah nggak ada kerjaan sama sekali ya? Iya, nggak ada kerjaan. Marcel lagi naik-naiknya. Iya, benar. Ngikut, Cing. Iya, benar. Kok bisa begitu ya? Orang lagi nggak ada kerjaan, ada orang yang lagi naik-naiknya. Sekarang tapi masih di Marcel, Lelah Miskin Project itu? Masih di Marcel. Dia bikin rendang dia? Bikin rendang, Cing. Enak, Cing, rendangnya. Udah ada tuh, gue dikasih udah. Parcel. Tapi belum gue cobain sih. Cobain. Ini kan tahan lama ya, rendang ya? Tahan lama, katanya berapa minggu apa? 2 minggu apa? Nah, 2 minggu? Iya, 2 minggu kalau nggak dimakan-makan. Kalau dimakan habis. Iya, 2 hari kalau dimakan. Iya. Nah, sekarang lo selain sama Marcel, ngapain? Sekarang konten-konten aja, Cing. Konten-konten? Iya. Itu yang obrolan di dunia, iya, ini. Di negeri legal? Iya, obrolan di negara legal. Negara legal? Iya, benar. ODNL? Nih kaosnya, dapatkan kaos ini. Di mana? Di orang-orang yang udah pada beli. Itu ada yang bikinin apa emang lo bikin? Bikin, Cing. Oh, iya. emang dijual? Tapi dijual. Oh. Gitu. Itu dapat dari mana tuh ide obrolan di negara Jadi legal? awalnya waktu itu inspirasi datang ketika Nyimeng. shoot kedua, Cing. Iya. Wah, kayaknya seru nih karena gue emang ngelihat kayak LGN aja, dia LGN kontennya literasi kan, bacaan, tulisan. Belum ada nih orang-orang yang mainnya visual. Ya udahlah coba aja. LGN itu Lingkar Ganja Nasional ya? Ke Ganja Nusantara. Nusantara ya kayak ya. Ya udahlah coba aja dulu lah buat divisualin. Rame, Cing. Itu dalam keadaan masih muntung itu. Rame kayak, aduh gimana nih, berat. Sungguh sangat berat, Cing. Apanya nih? Berat apanya? Meninggalkan. Sungguh sangat berat. Tapi kayaknya itu emang takdirnya semesta tuh ngebantu, Cing. Karena apa? Pada saat itu meletek, gue masih tuh beberapa minggu masih tuh nyimeng. Temen-temen sumber gue dapetin cimeng itu, Cing. Yang terakhir ketangkep. Pada gegap. Iya. Kayaknya ya udah ini memang udah waktunya. Konten gue naik, temen ketangkep. Udah emang udah kayak disuruh. Udah lah lu sampai sini aja. Dari sumber lain. Iya, sampai mana lah. Takut, Cing, lebih takut kalau sekarang ya, kalau sekarang. Iya. Takut. Akhirnya berhenti beneran udah? Berhenti beneran, Cing. 2 bulan Februari waktu itu, 2023. Udah hampir setahun. Setahun udah? Iya, setahun. Kalau keren ya? Setahun, udah setahun. Cuman nggak gara-gara konten aja tuh? Iya. Gara-gara konten doang atau gara-gara apa? Gara-gara berhenti gara-gara bikin konten? Gara-gara bikin konten, rame, Cing, soalnya. Karena kan orang ngetek mulu. Hampir setiap konten itu ada yang ngetek Polres Metro, sama ngetek BNN Jakarta, info BNN Jakarta. Nggak pernah gitu. di ini nggak? Diteleponin, di apa? Nah, didatengin, Cing, akhirnya. Didatengin? Kemarin sama polisi. Ke? 9 November ke rumah. Jadi kan gue baru nikah, Cing. Iya. Gue baru nikah. Ngontrak kan di kontrakan baru kan. Dia datang langsung ke situ. Ke kontrakan? Iya. Yang padahal itu kontrakan temen gue gak ada yang tahu, Cing. Berarti tahu dari mana? Diikutin kali lu. Itu gue yang gak tahu. Diikutin udah pasti itu mah. Nah, dia datang itu setelah gue pulang beli hordeng. Jadi bukan gue lagi di rumah. Gue habis beli hordeng sama bini, Cing. Pas nyampe rumah tiba-tiba, nah itu kontrakan itu kan di klaster gitu, Cing, dan jalan buntu. Gue tahu semua muka-muka tetangga gue, mah tahu gue. Pas gue ngeliat, wah ini mah bukan tukang paket nih, tapi bajunya bebas. Gue langsung tanya aja, abang nyari siapa ya? Mas Alip kan? Iya, Bang.
Yaudah yuk masuk aja dulu yuk. Gue udah tahu kalau Diajak masuk ke rumah lu. ke rumah gua. Udah, dia kayak yang punya rumah. Ya, jadi. iya. Masa masuk aja dulu. Masuk aja dulu. Kembali kan harusnya lu. Harus saya. Iya. Masuk Terus? aja dulu. Dia pakai surat-surat itu nggak gitu? Dia 2 orang dulu pertamanya. Oh. Masuk 2 orang, terus nanti kita tunggu temen saya yang satu lagi. Nggak lama temennya dateng tuh. Bawa surat map biru. Dibuka sama dia. Tutup lagi cepet banget kan. Dibuka tuh dia ngomong, nih kita dari Reserse Narkoba Jaksel. Udah habis itu tutup. Kita mau ada penggeledahan dikarenakan ada yang lapor. Udah kayak gitu. Pas gue tanya yang lapor siapa, dia nggak boleh ngasih tahu. Tanya. Akhirnya digeledah tuh rumah lu? Nah gue takut bacing di situ. Takutnya bukan karena gue masih make ya, tapi gara-gara gue takut dipitnah. Gue langsung ngomong gini ke polisinya, ini kayak emang ke-trigger gitu aja kali ya. Pak, saya cuma takut difitnah pak, tapi saya pengen pas bapak geledah saya rekam. Itu gue outing cing, emang saya rekamnya tuh gue sambil ngeluarin HP. HP gue langsung diambil. Ya. Oh jangan sini handphone semuanya handphone. Tapi handphone gue gak diperiksa. Oh. Udah pokoknya pas kita geledah Mas Alip ikut ini kita aja ngeliatin sama istrinya. Akhirnya yang penting Mas Alip kooperatif, kita juga kooperatif kata dia gitu. Ya udah, gue berusaha percayalah. Udahlah masuk. Udah tuh cing. Digeledah semua itu. Kayak geledah-geledah yang di film-film gitu, grok. Wah iya, tapi nggak separah itu, nggak yang sampai berantakin. Iya dia diangkat, baju-baju tuh diangkatin semua. Kan ada properti gue tuh cing, properti yang ngonten. Itu kan banyak, ada bakonya, ada papirnya. Bako gue sampai dicium-ciumin. Samtek nih katanya. Wah ini bako kesukaan gue nih. Tapi jadi masalah gak bako itu? Oh dia mah udah tahu harusnya ya? Enggak jadi masalah. Udah tahu dari bentuknya juga dia harusnya udah tahu ya. Iya. Sampai dia nggak percaya paket cing. Kan namanya kontrakan baru ya, banyak paket yang belum dibuka. Itu paket bener nggak? Gue giniin cing. Itu paket beneran pak, tapi kalau bapak nggak percaya, bapak boleh buka. Cuma saya minta tolong bantu rakitin. Gue bilang gitu. Terus dia, oh rak, ya kayak rak gitu. Iya. Minta gitu. Malah jadi kerja polisi. Orang tadi mau nyari cimeng malah bikin rak. Iya. Cing, diberantakin dulu. Akhirnya dia nyerah tuh. Udah deh tes urin aja. Kata dia gitu. Dan itu gua udah H-5. Gua 5 hari sebelumnya gua nge-MC reggae. Kayaknya emang dia nunggu momen itu dah. Iya. Habis nge-MC reggae nih pasti nakis nih. Bangsa berapa batang. Untungnya gua nggak tergoda pada saat di sono. Dan ketika rumah gue didatengin gitu, gue jadi makin yakin cing untuk nggak kayak gitu. Iya. Deg-degan ya? Iya karena ngapain? Udah makin jelas, makin jelas. Iya kalau ke gap ya. Dulu waktu muda-muda sih nggak kepikiran kayak gitu, kayak kuat aja kita ya. Iya karena mungkin gue kalau ketemu orang aja udah digituin mulu cing. Bang Alip ada kali. Orang-orang ya anak-anak seumuran di bawah SMA sekolah lah. Iya. Gitu. Di urin negatif. Di urin nih gue tuh habis ngencing. Cing, pas ngencing cing ya. Di pas sebelum gue beli hordeng. Masih lama kan. Iya. Ya, terus? Nah, terus wah, Pak, saya belum mau ngencing ini. Udah minum katanya. Gue minum tuh cing, banyak minum. Ah, udah main ngencing. Dia ngomong gini, udah buruan lama deh kamu. Saya balik ke Jaksel, macet nih. Ya. Ada bisa gitu ya? Polisi ya? Ya udah lu periksa yang di Jaksel aja, dalam mati. Nah, pas saya udah pengen kencing nih, akhirnya gue kencing tuh. Pas kencing, bau pete cing. Emang siangnya habis makan pete. Lama lah di dalam, bukan gara-gara takut, gara-gara ini kasih nggak? Iya, gimana nih, aduh. Digedor kan. Mas Alip, jangan dicampur air katanya. Ya udah ya Pak, gue keluar lah. Pak maaf nih Pak, ini mohon maaf banget ini bau pete, gue bilang gitu. Polisi langsung gini kan. Gitu. Nggak apa-apa. Gak apa, tapi muntahnya udah diubin. Goblok. Iya. Dikeluarin lah cing yang 5 tuh. Iya, apalah tuh amfetamin, THC, banyak dah tuh. Dicelupin. Terus naik tuh pelan-pelan cing.
Kan dia kalau garis 2 negatif kan. Muncul garis 1-nya tuh kereng. Kutungguin nih kan. Pas muncul garis 2-nya, gue nggak tahu kenapa emang di hati kayak pecah aja gitu loh, Kak. Alhamdulillah Pak, langsung gue gituin cing. Alhamdulillah Pak, sekarang kayak gimana? Beresin lagi gitu. Pak, kamar-kamar saya. Itu dalam hati gue kayak gitu cing. Takut, cuma takut. Dan mungkin kalau pada saat itu dia ngomongnya minta maaf atau apa gitu, gue respect kali cing. Cuma selesai dari itu dia ngomong gini. Mas Ali pokoknya inget ya kalau pengen balik lagi make-make kayak gitu, inget kita udah pernah datang. Udah ya kita pamit pulang. Udah. Gua. Bini lo? Bini gue malah sibuk mikirin ini cing. Siapa ya ngasih tahu ya? Siapa yang ngasih tahu? Kata gue nggak penting itu mah, dia mah canggih. Iya. Pasti tahu. Masalahnya dia nggak ngecek rumah gue yang KTP cing. Itu kerennya. Ini pasti dia langsung ke situ. Gitu. Iya langsung. Oh dia nanya juga, Mas Ali masih jual pempek nggak? Dia tahu cing, kayak gitu cing. Kegiatannya ya. Kegiatan iya, dan jual pempek sebenarnya bapak gua, bukan gua. Zaman Covid tuh gua jual pempek. Ya maksudnya sebenarnya dia BD juga dia sebenarnya tahu ya. Sebenarnya tahu. Orang lu aja bisa sampai tahu. Dan keren dan gokil cing, akhirnya selama beberapa hari itu gua nggak bisa tidur lah, nggak mood, nyari-nyari aja, karena kan dia ngasih tahu Reserse Narkoba Jaksel kan, nyari-nyari aja orangnya. Nah dari 3 itu ternyata ada 1 yang dia ada di Jeffrey Nicole, dia ada di Dwi Sasono. Ngapain? Dia ada di Tora Sudiro. Ada. Yang kejadian itu? Iya dari 3 polisi ini ada 1 polisi itu yang di 3 kejadian itu ada. Anjir ini orangnya nih. Berarti kan kayaknya dia spesialis public figure. Iya. Keren anjir, juga. Lo setara Tora gitu loh. Tapi kasusnya jelek. Urina bawa pete. Iya. Tapi bini lo termasuk orang yang begitu, kan pasti udah di awal-awal sebelum married juga udah tahu dong lo pakai. Iya. Itu termasuk yang cuek aja atau yang dia malah lebih caur cing. Kalau dia kan abang-abangnya kan kayak gitu. Jadi bini gue itu kenal gue di kampus cing. Kenal gue di kampus. Nah gue nggak tahu kalau dia itu adiknya si adalah abang-abangan di kampus. Adiknya dia, gue nggak tahu. Makanya waktu awal gue ngapel, gue ketemu abangnya. Lah lu ngapain di sini? Mau ketemu Esti. Lah Esti mah adik gue. Lah gue tahu kelakuan lu. Lah dia juga tahu kelakuan gue. Ya udah. Akhirnya sama-sama ngerti aja gitu. Cuman aman. Aman. Tapi bini lebih ke abis kemarin kejadian kayak gitu lebih ketat banget sama gue. Udah kamu nggak usah kayak begitu lagi lah. Emang kagak. Gue gituin kan. Iya. Emang nggak ada apa emang berhenti sih lo sebenarnya? Emang nggak ada cing. Karena pertama nih udah nyerah gara-gara konten. Yang kedua gara-gara nggak ada sumbernya lagi. Kalau ada sumbernya lagi mungkin gue mikir. Aduh gue udah makin yakin setelah kemarin digerebek rumah tuh makin yakin lah udah. Iya. Enggak maksudnya kan kalau misalnya kita putus di satu BD kan biasanya nyari lah kalau emang masih pengen. Waktu itu pas masih sakit kayak gitu cing. Sakit kayak gitu. Wah itu mah parah cing. Waktu masih sakit mah kayak ada duit dikit beli kayak gitu. Waktu itu mah. Nah, sekarang alhamdulillah malah jadi bener gitu ekonominya. Ya, ada aja gitu rezeki jadinya. Dulu ada rezeki kan buat nyetok. Iya. Pikiran itu dulu ya, di stokin dulu, diamanin dulu gitu. Iya. Sebenarnya tapi lo secara jujur, apakah itu memang membantu berkreativitas atau gimana? Gue banyak banget ide cing, pas lagi kayak gitu. Untungnya pada saat itu gue catetin. Jadinya pengembangannya ketika gue udah nggak kayak gitu. Iya. Suka ketawa-tawa sendiri, tapi imajinasi aja gitu yang main. Ya, mungkin memang jadi banyak ide, tapi untuk bisa berkreasi harus dirangsang sama gituan kan nggak sehat juga artinya. Iya. Jadi kayak ketergantungan buat. Kok masa harus kreatif harus kayak gitu dulu? Iya. Itu lo ngerasain juga kayak gitu? Iya, jadinya nggak enaknya adalah masa gue harus mikirin diri kreatif harus kayak gitu dulu. Nggak enaknya kayak gitu, cing.
Iya. Pengembangannya kan ya kita kan inilah proses lah itu. Iya. Padahal banyak orang yang bisa kreatif tanpa gituan. Iya. Bisa ya. Bisa. Kita juga pada dasarnya memang di setel tanpa apapun kita bisa kreatif sebenarnya. Cuman kita masukin gituan aja tuh. Iya. Akhirnya ketergantungan. Iya. Tapi teman-teman lo ada yang pasti pakai? Ada. Tapi kan mereka akhirnya ngerti. Bisa gitu. sendiri ya? Kalau lagi main sama gue emang nggak ada. Akhirnya nggak ada. Karena mereka jadi ngerti. Takut. Jadinya takut. Iya. Karena kan gue kan kayak gitu, Cing. Apalagi gue cerita kemarin rumah gue habis digerebek. Jadinya kalau ya udah kalau main sama Alif mah udah bersih aja. Nggak usah ada bau-bau kayak gituan. Tahu-tahu lagi di situ ada yang ngegerebek gitu ya? Iya. Soalnya kan misalkan gue nggak makin nih, Cing. Terus gue nggak bawa. Gue lagi nongkrong sama temen gue yang tiba-tiba bawa. Terus tiba-tiba digerebek. Bisa aja gue kangen juga, Cing. Iya. Mereka lebih mikir kayak gitulah. Temen gue. Maksudnya lo tidak menghindari ketemu orang teman yang make? Nggak menghindari karena dari merekanya kooperatif. Mereka kalau lagi sama gue bener-bener nggak mau malah. Nggak mau bawa. Gak mau bawa ya? Nggak mau bawa deh mereka. Takut lo cepuin? Iya, udah nomor 1 udah itu fix. Takut mereka. Iya. Nah, ke stand up sekarang lo masih stand up? Masih, Cing. Masih. Kemarin nggak sempet sih beberapa minggu, berapa bulan malah nggak open community karena lagi sibuk nyaman gitu Pilpres. lagi nyaman konten. Oh, iya. Lagi nyaman konten. Tapi kemarin baru dapat materi baru terus open mic lagi. Open mic lagi? Iya. Lo di mana sih? Stand up mana sekarang? Jaktim. Masih Jaktim tuh di mana sekarang? Jaktim sekarang di Candlestick Rawamangun open mic-nya. Di sebelah mana? Rawamangun mana? Dia di pom bensin, perempatan Pemuda. yang gede. Iya, yang sebelah UNJ. Ada pom bensin tuh gede. Nah, di dalamnya ada kafe tuh Candlestick. Oh, di situ. Iya, di situ. Dia sama UNJ beda? Dia Stand up mau UNJ. Beda. UNJ sendiri. Dia hari Rabu kan open mic. Tapi di tempat yang sama? Enggak? Beda. Ya. Nah, lo masih aktif tuh di situ? Masih. Siapa aja sih di Jaktim? Jaktim ya sekarang nih yang lagi pecah banget Virsyal namanya. Siapa? Virsyal. Virsyal. Iya. Lucu banget, Cing, itu dia. Lagi lucu-lucunya. Dia sering kompetisi juga? Iya, kompetisi lagi. Ya kalau nggak juara 1, juara 2. Kalau nggak juara 3. Kayak gitu-gitu. Anak dia Virsyal namanya ya? Udah ada show-showan belum sih? Show dia kemarin mini show ada bertiga sama anak-anak Jaktim. Dia, Aan sama Febri. Aan Madura, komik Madura. Aan Madura pada denger sih gue tuh. Iya. Iya. Nah, di itu lo juga ini ya pengurus-pengurusan tuh di Pengurus enggak, udah enggak. Yang ngurus sekarang Fikri, ketuanya Fikri. Fikri Kuning. Fikri. Iya, Fikri Skoy, Fikri Kuning. Skoy. Iya. Dia lucu juga tuh ini. Iya, tahu gitu. Di konten-konten itu si Fikri gitu. Nah, lo udah berapa lama jadi nggak ODNL nih? Udah apanya? Nggak bikin ini, kayak gue udah jarang lihat deh. Iya, karena gue mikirnya kayaknya endorse susah masuk, Cing, kalau konten kayak gini. Jadi lebih ke ditipisin aja. Tetap ada tapi nggak sesering dulu kan. 1 hari 1 tuh, Cing, konten ODNL. Nah, sekarang ya udah ntar seminggu entah sekali, seenggaknya masih ada muncul lah. Obrolan di negara legal. Iya. Itu sendiri apa ada timnya sih yang? Nggak ada, Cing. Sendiri aja udah. Anjay. Paling bini udah Iya. kamera. Bini lo yang dulu di Bali bukan sih, kita ketemu di Bali gitu? Iya bener ya, di Joyland. Joyland ya? Iya Di benar. Joyland ya? Wah, awet juga berarti ya? Iya, Cing, 2 tahun lah. Iya. Nah, ini kan lu juga udah mulai di TV juga lu lihat di mana? Gue lihat lu di mana ya? Gimana, Cing? Acara apaan ya? Ada nggak? Nggak ada, Cing. Ada, waktu itu gue Ada. lihat lu. Di acara apa ya? Bukan. Iya, cameo kali, cameo. Iya, mungkin nggak ada kali. Iya. Iya, ada aja ya. Ada aja dah. Wah, ini masuk. Ada aja. Atskal gitu ya. Lu masih open mic masih? Open mic masih, Cing. Job-job stand up? Job-job stand up lebih sering MC akhir-akhir ini. MC ya? MC, karena waktu itu kenanya di pasar reggae kan. Kalau reggae jadinya langsung ngundangnya MC-nya Alif gitu. Gigs, acara musik. Job stand up terakhir kapan ya? Udah lama sih. Malah jadi MC ya? Iya, banyak malah jadi ya? MC. Job-job stand up tuh orang itu aja sih yang dapat ya? Iya. Lebih deg-degan juga, Cing. Job stand up kalau job MC kan
Walaupun lebih lama ya Iya. durasinya. Tapi aman ya, ininya Iya. bebannya jauh Bebannya jauh. jauh lebih bukannya lebih ini ya, lebih ringan Lebih lah. ringan ya. Bukan lebih gampang, cuman bebannya lebih ringan kalau nge-MC. Iya. Lo sama-sama sendiri? Sendiri. Biasanya kalau misalkan tergantung kalau misalkan dia emang maunya berdua, gua kasih tandemannya. Gitu. Iya. Di Lelah Miskin Project masih ini aktif. Aktif. Iya. Dia paling konten-konten juga sama anak-anak. Di Cibubur ya Mas ya? Dia di Radar Auri. Rumahnya Radar Marcel. Oh, Radar iya. Auri Cimanggis. Iya. Di belakang yang masuk Pejaten apa? Iya, Pejaten. Pejaten. Pejaten Village. Cibubur. Cibubur iya. Cibubur Village. Apartemen Cibubur ya. Apa sih namanya? Iya tuh. Cibubur Village. Ya, masuk ke belakang situ. Iya, turun. Iya. Ntar nggak jauh kanan. Kayak di daerah-daerah situ ya. Iya. Nah itu kalau itu bikin konten bikin sendiri atau buat si Lelah Miskin Project? Kalau sekarang sih udah fokus ke Marcel sebenarnya. Hmm. Untuk misalkan Marcel ada endorse apa gitu, nah itu gue yang bikin skripnya sama anak-anak, terus gue yang eksekusi. Ada berapa tuh anak-anak tuh kalau ini? Ada gua, Romi sama Bandi. Hmm. Romi stand up Bekasi, Bandi stand up Jaktim, satu komunitas sama gua. Padahal Marcel di Jakut ya dia. Marcel Jakut. Iya. Tapi awal-awal sama Rantai ya. Iya. Depok. Iya. Ya. Rantai kreatif tuh waktu itu pas di Marcel. Pas di Marcel. Tapi udah enggak sekarang, nanti dia masih sekarang. Udah enggak. Dia kayaknya di Rans deh. Anak perusahaannya gitu. Ngurus-ngurus brand. Oh, ngurus-ngurus brand. Iya. Masih di digital juga Iya. ya? Iya. Lo terakhir lomba ikut apaan, Lip? Terakhir lomba udah yang terakhir ya itu deh kayaknya. Yang udah lama itu, Cing. Iya, habis itu enggak lagi. Udah habis itu enggak lagi. Ngasih anak Jaktim lah yang lain. Betul. Iya, pas. Waktu itu tawarin Yuasa juga. Yuasa yang sekarang nih lagi. Yang sekarang nih? Iya. Terus kenapa nggak diambil? Ya, itu regenerasi. Ya? Iya. Sekarang tuh Jiung ya? Jiung pada. Firza Monyet. Nih sekarang nih kalau yang lagi lomba-lomba nih Firsyal, Aki, terus Ihsan Rio, Bobby, Jiung, Bobby Mahbub Wahuy. itu. Iya, itu kan lagi lagi seger banget deh. Wahuy. Tuh kalau lomba-lomba udah isinya itu doang. Ambon Tangsel. Udah isi. Ambonnya lucu tuh Ambon. Ambon lucu juga tuh ya. Bobby Mahbub tuh pada lucu. Ya jadi muter aja tuh juaranya di situ. Iya, sekarang nih lagi tahunnya mereka nih. Tahunnya mereka. Nah buat yang ada level di atasnya mungkin yang duluan ini udah dengan sendirinya tidak akan ikut tuh. Iya, kayaknya dia lebih naker deh. Gue waktu itu ngeliat kayak Fahri Purnomo, terus Moa, Jerry, mereka tuh ngambilnya yang hadiahnya udah 10 juta ke atas, lomba-lomba yang kayak gitu. Baru turun tuh mereka tuh. Iya. Moa juga masih lumayan sering ya kalau ada ini. Masih lumayan. Tapi dia akan pilih. Pilih dia kalau dia pilih. Kata gue, lomba yang di bawah 5 juta juga belum tentu menang lu. Anak-anak itu juga udah ngeri banget, Cing. Sumpah komik-komik sekarang. Wah, lucu banget. Lucu-lucu ya. Iya. Gue yang ngeliat tuh si Ambon udah gue lihat. Si Bobby Mahbub juga. Iya, Bobby ngomong aja udah lucu banget logatnya. Ya. Iya. Tapi Suci sama Sucanya nggak ada sih. Iya. Udah hampir 2 tahun nih kehilangan. Iya, belum ada. Kehilangan tempat ya. Iya. Stand up apa nih berarti tahun ini? Stand up Jambore berarti ya? Tahun ini Jambore, Ci. Tahun ini Jambore. Iya. Itu udah ada ini belum? Udah ada callingan-callingan belum? Belum ada. Tapi tanggalnya kayaknya udah ada ya di. Iya, kayaknya September dah. Septemberan gitu ya. Cuman emang belum ada calling-callingan. Nah, kalau yang lo ikut gak kalau dalam kepanitiaan yang kemarin-kemarin Jambore itu? Panitia nggak ikut, Cing. Iya. Di stand up Indo lo nggak terlalu aktif? Nggak. Maksudnya kalau untuk yang panitia gitu nggak. Nggak ikut. Kalau ada kegiatan-kegiatan itu kayak stand up fest? Stand up fest naik, Jambore naik. Nah, paling waktu itu stand up Indo ngurusin bukanya stand up Indo tuh. Waktu itu sempet tuh masih ngurusin itu. Ngurusin. Iya. Oh, yang di kantornya tuh. Yang di kantor. Oh, iya. Tapi memang sama stand up Indo juga lo berarti ada apa ya? Sering kontribusi lah gitu. Atau hal-hal yang ini juga kan kantor baru buka. Iya tuh ngurusin situ. Barang-barang Rizal segala macam iya. gitu. Iya.
Dan sekarang apa yang paling ini nih, project yang paling dekat atau yang lagi dikerjain ngapain? Mau bikin ini Cing, akhirnya ke-trigger kemarin mau bikin special show tahun ini. Oh iya, mantap. Hihi, kayak ngeliat. Iya. Wah, orang udah, apalagi yang angkatan gue gitu Cing, udah pada bikin, gue udah ketinggalan jauh. Jadi akhirnya kapan rencana? Akhir tahun, cuma gue masih mau lihat-lihat dulu mau di mananya, gitu. Akhir tahun ini. Kalau ininya bayangan akan di mana? Kayaknya di Comika deh. Di Comika Iya. ya. Comika udah paling paling dia aman lah. ngurus aja ya, dia ngurus. Dia ada bagian marketingnya ada, promosinya ada, segala macamnya ada. Kita tinggal tampil doang gitu ya. Ya. Karena dengan adanya Comika kayaknya jadi banyak orang yang bikin spesial show ya. Iya. Dengan apa ukurannya masing-masing gitu. Iya, betul. Ya. Itu lo bakal ngomongin apa? Gue sih bakal ngomongin, pengennya sih, ini masih belum tahu ya. Gue pengen bikin show-nya tuh cerita bohong namanya. Iya, karena gue mengamini aja ketika senior ngomong, lu kok materi lu bohong semua, kayaknya cuma orang-orang pada percaya. Nah yaudah gue kayaknya aminin aja itu cerita bohong. Cuma nanti di dalam show itu gue pengen selipin beberapa cerita yang sebenarnya nyata gitu, kejadian. Jadi ya biar spekulasi penonton aja tuh yang nganggep nih beneran bohongan gitu. Emang bohongan semua yang lo ceritain? Kalau yang kejadian premisnya tuh rata-rata bener. Benar, ya. Sisanya udah kartun. Pansoin kartun, Cing. Iya. Ya, tahun ini bulannya belum ada? Tahun ini kayaknya kalau nggak Oktober, November. Gue udah nanya. Sebentar lagi dong tuh. Iya, tahun ini. 5 bulan. Barengan sama ini, pelantikan Prabowo. Oh iya, Cing? Iya, Oktober. Iya. Wah, seru tuh. Sebelah-sebelahan. Lu jangan takut pas pampresnya. Judulnya apa? Cerita bohong, Pengen udah cerita kan? bohong. Cerita bohong judulnya. Gok juga kalau judulnya cerita bohong ya. Cerita bohongku kayak Radit jadi. Kayak Radit, iya. Cerita bohongku lagi. Terus ini yang kemarin. Tapi ini udah nggak pilpresan udah nggak? Udah enggak, Cing. Udah kelar di pilpres aja. Udah selesai. Lah, kan kita ketemu. Ketemu di tempat Pak Mahfud ya. Iya, ketemu dia. Tapi lo memang khusus Pak Mahfud. Iya. Ngikut Yonglek waktu itu. Iya, berarti tapi dia Pak Mahfud ya. Pak Mahfud. Bukan yang kan kayaknya kalau pilpres gitu kan ada yang tim presidennya sendiri, Iya. tim wapresnya sendiri, tim presiden wapres ada lagi. Ada lagi. Nah lo lebih ke tim Pak Mahfudnya. Iya. Jadi selama kegiatan kampanye itu, di situ terus. Di situ, tapi tergantung callingan Yonglek saja. Soalnya kan pada saat itu kan patokan gue Yonglek sama Bang Viko. Kalau misalkan mereka ngajak gue baru ke sana. Tapi kalau misalkan yang enggak, karena mereka sering banget tuh sampai yang ke Bogor, Puncak. Itu gue nggak ikut. Karena kan gue masih ngurus Marcel juga kan. Nah itu lo dapat dari Viko. Dari Viko, kalau nggak dari Viko dari Bang Yonglek. Iya. Anjay lu sih ada si Ali. Teriak-teriakan si Ali. TPN Ganjar Mahfud juga nih. Keren itu rumahnya. Iya. Iya ya, Iya, mewah. Rumahnya mewah. Gede begitu berapa? Kontraknya berapa buat gitu Nyewa doang itu ya? kali, iya. Udah nggak ada berarti itu rumah? Nggak ada, Cing. Udah rata sama tanah. Alif, terima kasih ya sudah di sini, sudah berbagi, mudah-mudahan bisa clean terus, beneran kagak pakai. Amin, Cing. Semangat. Itu mah emang udah harus. Jangan begitu dah. Kalau legal baru. Nah. Iya, kalau legal baru. Oh iya, karena takut ditangkap lah ya. Iya. Jadi kalau ada legislasi ganja lo ikut? Ikutlah, setuju lah. Setuju. Iya, menyuarakan itu nggak apa-apa. Iya, tapi kan nggak harus make. Iya, tapi apa buat pengobatan apa buat rekreasi? Gua nggak muluk-muluk buat rekreasi kalau gua mah. Iya. Lah, sebenarnya kan masalah disetujui apa enggaknya. Iya. Ntar aja. Iya. Oke, Lip, terima kasih ya. Ya. Berkah terus, sehat terus, mudah-mudahan show-nya cepat tercapai. Amin. Dan rezekinya tambah banyak. Amin, makasih, Cing. Oke lah, kalau begitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu-tamu berikutnya.